kalaupun nanti new normal bener dilaksanain ya, Mm-mm. itu kalau buat gue satu aturannya juga harus tepat sih, maksudnya harus tegas juga. Misalkan kayak Jelas. Mm-mm. ya lu percuma new normal tapi lu tetap desek-desekan di kereta, tetap Betul. desek-desekan di bis. Apa ini kok? Mulai. Gue kayak bingung tuh, kenapa dia repot? Oh ya mulai. Halo, Eca dan Nanda. Hai. Kayaknya kita kurang semangat ya. Apa? Malam ini Gue kayak semangat, kita... gue seharian tidur, tadi bangun keluar doang sekali. Oh, Semangat banget gue. baik-baik. Gue soalnya dari siang tadi, gue udah kemana-mana. Di jalan-jalan ya. Oh, kekenyangan. Enggak, gue bikin video tadi. Gue bikin video lagi bareng temen gue. Cakep. Gue beli makanan kucing. Pasir kucing. Udah pada habis, mak gue Ngapain ngomel. aja, Nan? Gue lihat tadi lu bikin telur ceplok pakai nasi putih dan kecap. Wah, Tuh enak banget ya. Susah banget itu bikinnya karena ya. kehabisan lauk sih. Kayak mau makan apa ya, gue bingung. Terus telur aja deh, telurnya setengah mateng kan. Nasinya masih anget, Gue gak suka kasih telur setengah kecap. matang tapi itu enak Enak banget. tau. Kok lu Enak bisa tau. kehabisan lauk? Udah bukannya banyak lauk di sana. Bukan kehabisan lauk sih, kayak Bosen. pengen, ya bosen. Bosennya bikin telur ya. Iya. Orang mah Kenapa ada nggak gue bosen makan GoFood? telur. Itu ya. Di tempat gue mah GoFood apa sih yang enak? Paling ya ini doang yang enak nih kalau di tempat gue nih. McD. Lu kan deket, Oh my lu god. kan deket Kemang dan kan Kemang banyak yang enak. Ya sedekat-dekatnya deketan ini. Iya sih, Deketan yang gue minum tadi. depan Iya sih, komplek. emang McD udah paling Depan bener. komplek langsung. Paling Cepet bener. kan. Cepet. Oke. Di podcast, di video kali ini, podcast kali ini kita mau ngomongin tentang new New normal. normal. Karena Apa itu new normal? lagi rame juga dibahas. New normal adalah kalau gua nggak lupa Penyesuaian dari sistem step penyambung. Jadi mendingan googling aja lah ya. Penyesuaian sistem dari COVID-19 intinya gitu. Jadi kayak ya, jadi kita kayak setelah masa pandemi dan PSBB yang udah kita lewatin itu, terus selanjutnya ada yang namanya new normal. Jadi kita kembali lagi ke kehidupan sebelumnya kayak normal-normal aja. Cuman di sini kita harus pahami juga banyak aturan-aturan juga, banyak kebijaksanaan yang dibuat juga. Kita harus tetap jaga kebersihan, jaga jarak gitu loh. Tapi tetap bisa aktivitas kayak biasa. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Main lewat aja. Sebenarnya new normal tuh kayak lo hidup dipaksa berdampingan sama Iya. COVID sih. Yes. Sampai nanti mungkin ditemuin vaksin. Apa sih itulah vaksinnya atau emang ya atau mungkin ada solusi. Tapi itu akan lama sih, Ca. Itu prosesnya akan lama sampai kita ketemu si vaksinnya ini gitu. Iya. Tapi kalau gue sendiri lebih setuju daripada, ini pendapat gue ya, daripada new normal, gue lebih setuju PSBB diperketat, bukan diperpanjang kan. Apa ya, wacananya itu sebelum new normal mau diperpanjang tuh katanya. Cuma kalau gue bilang iya diperpanjang, kalau aturannya juga sama aja, yang mendingan sekalian new normal gitu loh, daripada diperpanjang buat apa. Mending diperketat, aturannya diperjelas. Yang pada ngelanggar ya emang harus dihukum, bukan yang ini ada ini nih apa namanya ngumpul-ngumpul cuma dibubarin doang ya percuma. Jadi emang dari awal sebenarnya sih sebelum adanya kebijaksanaan untuk new normal ini, dari semenjak PSBB dan adanya pandemi ini emang harusnya pemerintah tuh bisa tegas ngasih peraturan, ibaratnya ngasih hukuman juga untuk yang melanggar kayak gitu. Karena yang kita lihat dalam kenyataannya sekarang kan Indonesia ini masih labil sih kalau gue bilang. Labil dalam peraturan. Parah kan gitu loh. Kalau yang gue baca tuh kayak peraturannya tuh abu-abu gitu loh. Ya, itu dia. Jadi benar. abu-abu.
Gue Sebenarnya pengen ngomel di sini gitu loh. Gue pengen ngomel sebenarnya. Silakan. Kita persilahkan Kalau waktu dan tempatnya Nanda gimana ya? Maksudnya gini loh. Aduh. Gimana ya? Gue Ayo kesel banget sih keluarkan lihat unek-uneknya. Ayo berita. Jadi kayak silakan. Mungkin agak ya gue gini geser deh. kali biar nyokap gue nggak kelihatan. Nggak boleh. Nyokap gue Padahal duduk itu iklan kita. Kayak ya yang paling baru aja deh. Lu nggak boleh mudik, tapi kendaraan tetap boleh lewat. Itu maksudnya gimana gitu loh. Maksudnya kalau emang nggak boleh mudik ya nggak boleh aja. Nggak usah pakai syarat-syarat. Oh yang boleh mudik tuh orangnya yang kayak gini-gini. Akhirnya kan orang-orang, oh ternyata masih boleh kok, kenapa enggak? Dan mereka juga ada juga yang sembunyi-sembunyi gitu. Harusnya kalau memang nggak tutup gitu loh, tutup aja jalannya gitu. Terus sekarang kan jadinya dibikin lagi kan, nggak boleh balik ke Jakarta. Gue mah nggak yakin, pasti bakal ada juga yang lolos masuk ke pasti sini tembus. gitu. Buktinya mereka juga masih kasih keringanan kok, ada surat-surat, butuh surat-surat juga kan buat masuk ke sini. Yeah. Mohon maaf, SIKM. Muhammad, gue juga harus balik ke Jakarta nih. Kalau gue nggak balik, ntar gue nggak bisa. Mampus. Jadi kan gue nggak boleh nggak bisa balik. Lu juga ya, Ca? Nggak boleh. Sebenarnya gini sih, kalau emang kita perlu balik, tapi ya tahu diri lah. Jaga jarak, kebersihan, gitu-gitu semua dia tahu diri dan atuhin semua peraturan. Kalau emang nggak boleh, ya tahan dulu gitu kan. Kalau emang boleh, cari tahu caranya gimana. Jangan jangan melanggar lah. Walaupun peraturannya abu-abu gitu kan. Tapi ya patuhin aja. Masalahnya orang kita nggak bisa matuin kayak gitu kalau abu-abu. Lu coba gini deh. Paling deket deh, lu ke Singapura aja. Lu nggak bakal berani buang sampah sembarangan, coy. Iya. Karena di sana aturannya jelas dan ketat. Orang Indo yang buang sampah sembarangan pun di sana pasti juga bakal rapi kok. Gue pernah baca tuh ada yang nulis juga kayak gitu. Jadi di Singapura kita buang rokok sembarangan nggak boleh. Bahkan ngerokok pun di umum juga kan ada tempat-tempat yang nggak boleh juga kan. Terus juga di mana tuh, kayak di negara-negara lain, di Jepang misalnya gitu, nggak boleh berisik di kereta gitu kan. Terus juga di negara lain banyak. Nah, giliran orang luar masuk ke Indonesia, ke Bali deh, orang kan paling banyak banget bule ke Bali kan. Itu tuh mereka langsung yang namanya naik motor nggak pakai helm, terus mereka kayak gitu loh. Jadi gimana ya? Jadi kayak emang dari aturan awal di sini nggak jelas. Gue punya cerita dari pandangan bule nih tentang ini. Jadi diri gue sendiri pas gue di Singapura, gue kan pernah ke Singapura tuh. Di kantornya itu kayak gue kalau dulu kan gue ngerokok, kalau gue ngerokok itu gue harus keluar kantor, terus harus ke bener-bener ada public space yang diboleh buat ngerokok gitu. Di situ doang. Dan itu kayak 15 menit jalan gitu loh. Dan harga rokoknya mahal banget. Nah dari situ gue jadi bisa berhenti ngerokok tuh kan bagus kan. Terus kalau berarti harus keluar negeri dulu ya, kalian semua yang ngerokok keluar negeri dulu. Harus ke Singapura. Terus kalau apa namanya, kalau yang Bali itu kan gue beberapa temen gue foreigner kan yang di Vietnam di gitu-gitu. Terus mereka tuh bilang gini sebenarnya, di negaranya pun atau di negara lain kalau emang ketat mereka matuhin gitu. Mereka pakai helm, bahkan ada yang sama sekali nggak berani bawa motor, padahal mereka jago naik motor gitu kan. Tapi pas mereka jalan-jalan ke Bali nih, cerita ke gue sendiri nih, gue bilang sih kalau gue nggak suka Bali kan, makanya mereka cerita. Dan mereka bilang di Bali tuh kayak nggak ada peraturannya gitu. Ada peraturannya, cuma ya lo ngelakuin boleh kan, diturutin ayo gitu, nggak diturutin ya udah gitu kan. Akhirnya ya pada nggak pakai helm, terus ya naik motor juga pada nggak punya SIM internasional gitu-gitu. Betul. Karena nggak diapain juga gitu loh. Iya. Iya. Dia apa-apain pun paling cuma ya gitu doang gitu. Ya ujung-ujungnya dimintain duit nggak sih? Ya. 100.000. Ya, lumayan lah. Nggak tahu sih kalau di Indonesia berapa. Gue di Vietnam pernah kena gara-gara gue nggak bawa SIM. Itu waktu itu berapa ya? Gue bayar hampir 500 Vietnamese dong. Itu sekitar 300.000-an lah. Sebenarnya mah di sini Pak saya cuma punya sekian, ya udah nggak apa-apa kayak gitu nggak sih? Iya. Pak, saya belum makan nih, duit saya tinggal 50.000 ya udah kasih Pak gitu. Semua tergantung aturan sih. Kita nggak bisa nyalain perorangan juga. Dan kita juga sebenarnya nggak bisa nyalain peraturan juga sih, kayak setiap aparat juga pasti sibuk juga kan, kayak banyak banget orang yang diurusin gitu, nggak mungkin karena satu-satu. Sejujurnya pasti ada orang yang benar gitu loh, maksudnya benar
aparat-aparat yang benar-benar negakin hukum gitu kan. Cuma ya paling sebel apa sih orangnya yang kayak gitu. Ya titipan gue, kalian berlaku baiklah, jaga Iya sih. jaga diri Sebenarnya kan. kita berlaku baik dan menaati peraturan tuh nggak ada ruginya, cuy, gitu. Dan nggak Iya. susah, Dan nggak nggak susah. susah. Jadi kenapa Nggak susah. kenapa harus lo melanggar? Kenapa harus lo nggak taat gitu? Ya, Lu tahu nggak sih? apa? Itu terkadang juga lu nggak taat itu karena apa ya? Karena lu merasa terbiasa gitu sih. Kayak misalkan biasa sih kayak gitu mah, kayak akhirnya ya udah dilanggar-langgar juga. Ini pernah gue bahas di ini sih pas gue kuliah, pas pameran, namanya subculture. Hal yang biasa karena kita gimana ngejelasin waktu itu gue ngomong ya. Dulu gue pinter banget karena ngomongnya terbiasa ini. gitu. Iya gitu. Jadi kayak kita ngelihat contoh ya. Kita ngelihat anak-anak kita nih, bukan anak-anak kita, teman-teman kita ngomong anjing tai depan orang. Biasa aja gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dipikirin lagi itu nggak pantas kan. Nggak pantas. Tapi karena kita udah terbiasa dengan hal itu, ya kita kayak oh ya udah gitu loh. Jadi kebiasa. Ya kayak kita ngomong aja gitu kan. Iya, kita ngomong. Sebenarnya yang paling gampang tuh pakai helm coba. Nggak ada ruginya loh, cuma sedetik klik selesai, nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya. Dan lu selamat gitu loh, maksudnya lo tuh nggak usah ngindarin polisi, coy. ya kan? Lo nggak usah ngindarin polisi. Kalau tiba-tiba kejedot angkot juga nggak apa-apa, ya kan? Nggak apa-apa. Cuma sedetik klik selesai gitu. Dan menghilangkan. Tapi dikasih tahu pasti marah gitu loh. Dan betul, satu lagi, apalagi ibu-ibu. Menghilangkan budaya menyepelekan, ya nggak sih? Ya. Jadi menyepelekan banyak hal itu tuh ternyata juga nggak baik, kayak ya udahlah nggak usah bawa SIM, paling nanti ditilang, kena 50.000. Hal-hal kayak gitu tuh yang harus dihilangin sih kalau menurut gue. Budaya kita adalah memarahi orang yang benar. Iya. Terus juga kayak udahlah nggak usah buang sampah, ntar juga ada yang buangin kayak gitu. Itu tuh. Ntar juga ada yang ngambilin ya, iya sih. Iya, ntar ada yang ngambilin, ntar ada yang buangin, ntar ada yang mungkin buat apa ada ibaratnya penyapu jalan kalau memang ibaratnya kenapa harus gimana sih kata-katanya? Kenapa harus buang sampah pada tempatnya kalau ada yang beresin? Iya, kenapa ada yang beresin dan buat apa mereka dibayar, digaji? Ya itu emang ya itu sih maksud gue, kayak ada orang-orang yang berpikiran kayak gitu loh. Ini balik ke kasus, inget gak yang waktu itu sempat ramai tuh, gue nggak tahu sih di Indonesia, sempat baca beritanya gue pas gue di luar, kayak fast food yang nyaranin orangnya buang makanannya sendiri. Iya. Dan itu rame itu, dan itu gue baca di luar kayak sampai keluar gitu beritanya, gitu loh. Dan sampai kayak keluar. Yang sampai keluar karena ya gue tahu, terus teman-teman gue juga tahu itu kan. Gue sih bilang itu tergantung orangnya, jangan samain nama negaranya begituin kan. Gue yang malu dong. Iyalah. gue pernah ngelakuin itu kan. Jadi gue kayak lagi makan gitu sama teman-teman gue. Terus kita selesai makan, terus kita langsung ayo beresin. Terus kita buang sendiri. Itu kayak diliatin orang-orang tuh udah kayak sesuatu hal yang aneh tau. Gue diliatin dong kayak apaan sih sama gitu. membiasakan tumpuk di tengah ya nggak sih? Gue biasa kayak gitu. Iya, padahal gue biasa aja gue bawa gitu. Terus lagian di situ dikasih tempat gitu kan, buang sampahnya di sini. Ada sampahnya, ada baterainya. Gitu. Jadi ya paling lebih ke ini ya, ke generasi depan kali ya. Semoga aja sih lebih lebih sadar diri. Sadar tanggung jawab diri. Kita udah dikasih hak hidup di negara kita, ya seharusnya kita juga menaati peraturan yang ada sih gitu kalau menurut gue. Iya, walaupun kadang nggak jelas ya. Walaupun ya balik lagi nih ke new normal. Oh iya, new normal. Iya itu maksudnya. Kalau menurut gue, kalaupun nanti new normal bener dilaksanain ya, itu kalau buat gue satu aturannya juga harus tepat sih, maksudnya harus tegas juga. Misalkan kayak ya lu percuma new normal tapi itu tetap desek-desekan di kereta, tetap desek-desekan di bis, tetap rame kemacetan, kayak bukan kemacetan sih ya, kayak rame di suatu tempat gitu kan. Karena kan kan belum selesai nih, virusnya masih ada gitu kan. Terus lu udah nerapin new normal, lu tetap desek-desekan, lu sakit, terus yang ngurus lu siapa? Dokternya cuma berapa sih kita dokter yang punya yang bisa nanganin kita gitu loh. Anggap aja satu dokter nanganin 5 orang, sedangkan yang kena ada 1.000 orang gitu kan, kasihan ke dokternya juga. Terus juga harus ada
aturan juga ke dokternya gitu. Misalkan kayak si dokternya dikasih fasilitas apa atau nanti ditambahin kayak volunteer gitu-gitu kan. Jadi harus emang persiapannya harus ini sih, harus pas dulu baru bisa dilaksanakan. Cuma ya kita lihat juga nanti pemerintah kayak gimana ya. Ya semoga aja lah, bagus lah. Maksudnya jangan sampai belibet, jangan sampai berantakan gitu sih. Betul. Cuma kalau menurut gue tuh new normal harus sih. Kita kan pertama sekarang kayak lagi WFH, banyak bisnis yang mandek gitu kan. Baliknya ke perekonomian pada turun, usaha-usaha pada sepi gitu. Dengan new normal ini kita dipaksa hidup sama si COVID bajingan ini, ya mau nggak mau gitu kan, biar usaha naik lagi sampai kita dapat vaksinnya. Cuma ya dijaga sih asal lebih baik, kayak lo keluar bener-bener pakai masker gitu kan. Terus lo sampai rumah mandi, kalau perlu nih sampai kantor mandi gitu kan. Kalau perlu lagi. Kalau bisa, walaupun kayak mager banget kan, sampai kantor mandi. Kalau bisa. Ya tapi sebenarnya lihat kondisinya juga. Kalau lo berdesak-desakan ya mau nggak mau harus bersih lagi gitu loh. Iya, bawa baju kan. Bawa baju ganti. Cuma yang di otak gue ya, orang yang naik kendaraan pribadi terus naik ke kendaraan umum karena Transjakarta bagus, KRL bagus, karena corona ini jadi naik kendaraan pribadi lagi, macetnya kayak apa? Yeah. Tadi pada lihat itu nggak sih? Lihat sosmed nggak sih lo pada? Iya, gue lihat. Gue kayak gila. Jadi semua orang yang punya kendaraan pribadi pada naik kendaraan pribadi ya. Kalau gue pribadi, kalaupun menghadapi hal yang sama, mungkin gue juga akan naik kendaraan pribadi dong. Pribadi, gitu. iya, lebih aman kan. Lebih aman. Berarti kalau menurut gue seharusnya gini, apa namanya, kayak pembatasan jumlah penumpang. Kalau menurut gue ya, itu satu. Jadi misalkan yang tadinya satu bis isinya 30, dibuat 20. 15 lah. Tapi setengahnya. Tapi kantor-kantor pun, perusahaan-perusahaan pun juga harus merubah aturan mereka. Misalkan kayak yang tadinya masuk jam 7 diundur gitu lah. Karena kan pasti orang-orang bakal terlambat kan karena pembatasan jumlah penumpang kendaraan umum gitu. Atau mungkin diubah caranya, ada yang WFH, ada yang di kantor. Iya, berganti-gantian, shifting mungkin. Kayak gitu. Atau mungkin juga aturan kayak misalkan lo boleh masuk jam berapapun asalkan dalam sebulan lo harus berapa jam kayak gitu loh. Jadi ya nggak bikin macet juga. Jadi orang-orang fleksibel gitu. Gue mau berangkat, gue mau enggak kayak gitu-gitu. Kasih tahu tiap-tiap kantor kayak gitu, Nan. Ya gue kasih tahu buat kantornya Eca sama kantor lu ya Dar ya. Gue kasih tahu nih. Nonton. Mohon maaf deh, nggak punya kantor saya. Kantor nih saya. Kantor gue di kemarin, gue di sini kerja aja nih. Gue juga di rumah aja dari kemarin. Ya buat kalian nonton. Ya. Ya sih. Ya, lebih tahu diri lah kalau emang kantor lagi bisa tagline-nya nanti di thumbnail judulnya rekomendasi apa namanya untuk atau enggak pesan untuk para kantoran. Ya enggak sih? Waduh. Kesana kayak buat kita expert banget gitu ya. Expert. Mungkin judulnya kayak kebiasaan orang Indonesia. Kebiasaan loh. Iya, orang Indonesia nggak bener gitu ya. Ya gitulah. Cuma yang gue pengen sih dibanyakin sih apa namanya apa sih itu namanya kayak yang bis gitu-gitu armada ya. Armada dibanyakin. Tapi jangan malah dikurangin ya. Jangan malah dikurangin kayak waktu itu tuh gue ngantri ke dapet. Tapi jumlah orangnya dibatasin gitu. Kapan Kapan lu? Gue pernah ngerti cerita kalau yang gue pertama kali ke kantor mau naik bis terus naik KRL, tapi ternyata malah nggak ada. Iya, dikasih tukang gojek berhenti. Hari ini nggak operasi, terus gue kayak akhirnya pesan gojek sampai kantor. Gue mending bawa kendaraan pribadi dari awal kan, kalau ini nggak telat jadinya. Nah gitulah. Hidup. Tapi Indonesia tuh mendingan tau dibanding kalau lo lihat sekarang yang lagi rame di negara yang sana. I see. Yang sehari kena 19.000 orang. Sehari gara-gara demo tuh 19.000 orang kena. Itu gue kayak bener banget. Bener banget. Dan lo tahu fakta negara itu ternyata jauh dari kata bersih.
Itu yang gue sempet shock juga sih. Itu cukup gimana ya? Soalnya kan yang selama ini kita lihat ibaratnya dari updatean media sosial, dari berita-beritanya, TV, film, apalagi film gitu. Kelihatan super power ya. Iya, yang digambarkan negara maju, negara yang memang punya segala-galanya gitu kan, yang memang orang-orangnya pun bisa dibilang pinter-pinter dari sana. Dan ibaratnya kalau dari dunia fashion juga modelnya dari sana gitu kan. Tapi ternyata di balik itu semua kelihatan aslinya. hancur banget coy gitu loh. Lu lihat ini nggak sih foto orang yang begini yang tatonya tato Indonesia? Iya, tahu. Gue nggak lihat. Lihat ya. Lagi bobol toko gitu, tapi tatonya Indonesia gini peta di tangan. Tapi dia katanya udah minta maaf sih. Klarifikasi ya. Klarifikasi. Basi. Jadi saya kayak Fizi dong. Fizi udah minta maaf lo tau nggak? Fizi udah minta maaf. Iya udah lihat gue. Fizi siapa? Eca nggak tahu Ninan. Tahu gue. Ya udah kita ngobrol berdua aja lah gimana. Upin Ipin lo tau Upin Ipin kan, Ca? Tahu Upin Ipin yang botak sama rambutnya atu itu kan? Iya, terus jadi temennya tuh suka ngejekin dia, ngomongnya tuh, lu nonton lah nanti pokoknya. Ini gue pernah ngomong deh. Iya. Ngejekin Upin Ipin. Ngejekin Upin Ipin, mereka nggak punya orang tua. Terus akhirnya si Fizi ini dan ini sedih banget. jadi tuh gini dan lo tahu siapa? Kenapa? Si Upin Ipinnya itu pokoknya tuh bilang, wah kamu berbakti sekali ya gitu kan membantu orang tua. Terus dia nanya kalau nggak ada orang tua gimana? Si Fizi ngomong ya nggak ada surga lah gitu. Sakit hati ya jadi Upin Ipin. Parah. Dan lo tahu kenapa hal itu bisa viral? Itu tuh karena orang Indonesia, cuy. Jadi Fizi itu kartun Upin Ipin. Upin Ipin dari Malaysia. Fizi itu salah satu karakter yang ada di Upin Ipin. Kenapa dibahas sih begini ya? Iya, next. Oke, next. Juga nggak ngerti. Jadi yang mau gue bahas tuh itu mereka bisa kayak gitu tuh karena viral di Indonesia sampai ke Malaysia. Indonesia tuh kuat. Internetnya kuat. Iya, parah. Maki-makiannya sampai akhirnya kuat. Si perusahaan yang bikin animasi Upin Ipin itu benar-benar bikin klarifikasi. Minta maaf ya Allah. Kita tuh terlalu banyak orang nggak ada kerjaan sih. Iya benar banget. Sebenarnya terkenal di Indonesia tuh gampang sih. Gampang. Lo bikin viral aja. Kita bikin viral aja gimana? Mau ngapain? Desek-desekin orang di jalanan. Di corona. Kita keluar sekarang. Gampang tau. Dara ke Jakarta aja udah viral, coy. Ya, kan nggak boleh nih. Di Jakarta di pesawat kan lu teriak-teriak. Lo marah-marahin pilotnya kayak si Karen itu. Tau gak sih Karen? Tahu. Meme iya. Lo marahin manajernya gitu. Kenal dah lu pasti. Cuma gue sama Nanda jadi nggak pengen temenan lagi. Ya mohon maaf, nanti kan nggak mau temenan sama gue. Kita bikin itu ngomongin Dara. Iya. Hidup gue dikucilkan, dihujat. Yang ada ntar gue diri ntar kayak gitu. Udah apa lagi nih? Oh ya, sekarang kan tanggal berapa sih? Kita kapan tanggal berapa nih? Tanggal 3. Tanggal 3, kalau nggak salah yang kena 28.000 orang sekarang. Semoga nggak makin di Indonesia. 28, kalau nggak salah yang dirawat 18.000. Gue lupa deh. Terus yang kayak yang meninggal 1.000 sekian, yang sembuh 8.000 sekian. Maksud gue dari segi persentasenya udah bagus sih. Yang sembuh jauh lebih banyak daripada yang meninggal. Gitu. Dan semoga aja itu angka nggak nambah-nambah lagi ya kan. Yap. Hilang dah tuh virus. Tahu ya ini gue ngomong apa sih? Banyakan kucing nih gue hari ini. Kayak apa namanya? Negara-negara yang mau siap-siap new normal tuh bukan Indonesia doang. Banyak. Tahu nggak kalian? Sekarang yang ternyata Vietnam itu yang udah ini pun dia mau ini new normal lagi loh. Karena setelah dibuka pada berantakan lagi tuh Vietnam. Berantakan lagi. Adanya sih gue nggak tahu. Cuma temen gue pada bilang jadi kayak kotor lagi gitu.
Kembali seperti dulu. Tapi tetap kalau lo dari luar negeri, masuk ke Vietnam, lo dikarantina dulu selama 2 minggu. Jadi untuk tahun ini bisa dibilang kalau kita mau traveling ke luar negeri agak susah ya. Jangan dulu, yes. Jangan dulu. Dan gue juga mungkin kalau misalkan disahin nih, oke, new normal tanggal sekian. Mungkin juga keluarga gue kalau mau jalan-jalan mungkin nunggu 2 atau 3 bulan dulu lihat sikon juga kan, kayak gimana nih perkembangannya kayak gitu. Nyari aman lah, mending nyari aman. Ngomong-ngomong kayaknya mobil gue rusak nih di Semarang, bener deh. Nggak ada yang manasin. Nggak ada yang manasin. Kayaknya pas lo tinggal, bensinnya penuh nggak? Penuh kayaknya deh. Bagus penuh kalau ditinggal. Biar bisa dicuri orang soalnya kan. Lumayan bensin. Kayaknya ban tinggal pelek doang deh, kira-kira kempes. Gantilah. Mahal sih. Tapi ya gimana lagi. Aduh, jadi paling kalau bisa ke Semarang juga. Baju gue juga berjamur nih ngomong-ngomong nih pas di kamar ya. Aduh. Baju gue masih di sana semua tuh, baju sepatu gue masih di sana semua. Masih ada koper gue segala. Habis gue harus nyuci di mana, Cak? Baru bisa balik lagi ke sini. Itu di tempat ada koper, terus sepatu. Iya. Baju hitam sih. Iya ya. Ada koper biru di kamar. Ya gue. Enggak tahu gue. Kayaknya udah dikasih orang deh. Wow. Ya. Agak lah. Gue nggak tahu sih. Itu baju mahal loh, gue beli 20.000 serauk. Mana hitam semua. Bener loh, gue kemarin kan serauk lu beli di mana anjir? Gue pas mau lebaran itu nyokap gue minta dibongkar baju-baju yang nggak kepake, ntar dikasih ke bibi gitu kan. Baju gue kan gue bongkar ya, terus gue nggak tahu ini baju siapa, gue pisah-pisahin kan, gue bilang udah bu ini nggak tahu baju siapa gitu kan, terus ya udah gue nggak tahu deh. Wah Cak, jangan baju. Baju gue di koper sih, bukan di lemari. Oh di koper. Udah kali ya, apalagi kayaknya udah deh. Kita udah ngomel-ngomelin tadi. Jadi intinya ya semoga new normal kali ini bisa mengurangi semoga efektif. Lebih efektif untuk Indonesia ya. Semoga gak ngurangin tapi setidaknya efektif. Semoga peraturannya juga jelas. Terus semoga kitanya juga semakin apa ya? Kan gue belum selesai ngomong. Tahu diri. Semakin tahu diri. Tunggu. Belum selesai ngomong ya. Tadi diselepet tuh pakai Oreo. Suara gue telat lagi. Enggak kok. Pokoknya gue pengen orang-orang juga aware sama lingkungannya gitu loh. Aware sama kebersihan juga. Betul. Tangan. Di kaki, cuci mata. Cuci mata. Jadi itu kesenangannya ya, Cak. Cuci mata. Ini pertanyaan buat yang semua yang nonton. Wow. Boleh. Jadi lebih milih new normal apa new girlfriend? Jomblo. Gue pengen new era aja biar punya sendal. Ini lagi. Gue kira nanya apaan. Yaudah, semoga orang-orang yang dengerin bisa ngejawab tuh mau new normal apa new girlfriend. Yang cewek apa? Boyfriend. Atau fucak boy. Aduh, fucak dong. Boy. Fucak. Makin amburadul. Bye.